Sobat milenial, tahu tidak, waktu untuk mempersiapkan dana pensiun adalah sedini mungkin, bahkan sejak kita mulai bekerja. Sebab dana pensiun perlu dipersiapkan melalui perencanaan yang matang dan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek. Lalu bagaimana ya strategi Jitu untuk menabung dana pensiun agar di hari tua kita bisa menikmati hidup dengan nyaman dan tidak khawatir lagi tentang masalah finansial? Yuk kita bahas informasi selengkapnya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial mungkin bertanya-tanya, mengapa saya harus mulai mempersiapkan dana pensiun dari sekarang? Well, pemikiran itu dapat dipahami. Saat ini, kamu mungkin memiliki financial goals yang lain seperti tabungan untuk traveling, dana darurat, tabungan untuk menikah, dan lain sebagainya. Sehingga dana pensiun kerap dilupakan dalam perencanaan keuangan. Saat ini, tantangan yang dihadapi milenial untuk mempersiapkan dana pensiun semakin besar. Gaya hidup sudah berubah, godaan konsumsi semakin meningkat, sementara jumlah pendapatan belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan hingga terjerat utang konsumtif. Sebagian milenial juga kerap merasa bahwa waktu pensiun masih lama, sehingga belum waktunya untuk memasukkannya dalam perencanaan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wharton Pension Research Council dari Universitas Pennsylvania, milenial harus menyisihkan 40% dari penghasilannya untuk masa depan, agar dapat menikmati standar hidup di masa pensiun yang layak. Padahal saat ini, rata-rata milenial hanya menyisihkan kurang dari 10% dari penghasilannya untuk masa depan. Hasil penelitian ini sama dengan yang dikatakan oleh Junio Sambayanto, Business Development Director Laku Emas, bahwa kebanyakan generasi milenial hidup dengan memegang konsep "you only live once". Sehingga milenial memiliki tingkat impulsivitas yang sangat tinggi untuk masa kini dan melupakan masa depan. Data BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa hanya 16% dari total tenaga kerja di sektor formal dan informal yang memiliki program jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan indikator bahwa generasi milenial adalah mereka yang terakhir dalam rentang tahun 1980-an hingga 2000, maka berdasarkan survei dari DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia, hanya 14% kaum milenial yang memiliki program pensiun. Data ini menunjukkan fakta bahwa masih belum banyak generasi muda yang berkeinginan untuk memulai dana pensiun. Fakta ini memang sangat disayangkan sobat milenial. Seperti yang kita ketahui, dana pensiun memiliki manfaat sebagai penyambung hidup di masa tua, ataupun bisa menjadi modal usaha di masa pensiun. Nah, apabila kita mempersiapkan dana pensiun sejak dini, tanpa harus menunggu tua, bukankah hasil terkumpul akan lebih maksimal? Selain itu, dengan mengumpulkan dana pensiun sejak sekarang, tujuan untuk pensiun dini bisa terwujud. Bukankah hal ini yang sobat milenial idam-idamkan? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, berapa banyak besaran uang yang diperlukan untuk pensiun? Jawaban untuk pertanyaan ini berbeda-beda sobat milenial. Sebab setiap orang memiliki kebutuhan yang beragam dan keinginan yang tidak sama. Namun untuk mendapat gambaran secara umum berapa dana pensiun yang kita butuhkan, kita dapat menghitungnya dengan Rule of 25 atau yang dikenal dengan Multiply by 25 Rule. Contoh, pengeluaran kamu per tahun adalah 120 juta rupiah. Maka perkiraan dana pensiunmu adalah 120 juta rupiah dikalikan 25, yaitu 3 miliar rupiah. Namun angka tersebut belum termasuk inflasi loh sobat milenial. Bisa jadi kamu membutuhkan dana yang lebih dari itu.
Nah, sekarang kamu sudah tahu kurang lebih berapa uang yang kamu butuhkan untuk pensiun. Sebuah angka yang besar memang. Namun, bukan berarti kamu tidak bisa mengumpulkannya. Sobat milenial perlu rencana yang jelas. Langkah pertama, tentukan target umur pensiun. Umumnya, masyarakat Indonesia akan memasuki masa pensiun saat menginjak usia 55 tahun sampai 60 tahun. Bila saat ini kamu berumur 30 tahun, maka kamu masih memiliki waktu selama 30 tahun untuk mengumpulkan dana pensiun. Kedua, lakukan kalkulasi dengan matang. Berapa dana yang perlu kamu tabung setiap bulannya? Normalnya, kamu membutuhkan 10-20% dari pendapatanmu untuk tabungan pensiun. Namun, jika jumlah ini terlalu sulit untuk kamu, tidak masalah. Setidaknya mulailah menabung untuk pensiun, berapapun besarannya. Selanjutnya, tentukan program tabungan pensiun yang kamu inginkan. Ada banyak pilihan tabungan pensiun di luar sana yang bisa sobat milenial pilih. Apa saja program tabungan pensiun yang bisa kamu ikuti, sobat milenial? Pilihan pertama adalah program pensiun dari pemerintah, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, secara umum, perusahaan memilih jaminan hari tua dan jaminan pensiun untuk perencanaan masa pensiun. Iuran untuk jaminan hari tua bersifat wajib dan sudah diatur dalam undang-undang. Program ini diikuti oleh setiap pekerja, baik pekerja penerima upah maupun individu bukan penerima upah seperti pemberi kerja, pekerja mandiri, dan pekerja lepas. Besar iuran jaminan hari tua adalah 5,7% dari gaji bulanan. Perusahaan membayar 3,7%, sementara karyawan membayar 2%. Selain jaminan hari tua, kamu juga bisa mengikuti program jaminan pensiun. Namun, jaminan pensiun hanya berlaku bagi pekerja penerima upah, yaitu karyawan perusahaan maupun bekerja pada perseorangan. Dengan kata lain, individu bukan penerima upah tidak dapat mengikuti program ini. Besaran untuk jaminan pensiun pun berbeda, yaitu 3% dari gaji bulanan, pemberi kerja membayar 2%, penerima upah membayar 1%. Kamu bisa melihat seberapa besar uang yang sudah kamu tabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Cek website BPJS Ketenagakerjaan, daftarkan diri jika belum pernah melakukannya, lalu login, kamu bisa mengecek saldo jaminan hari tuamu. Pilihan kedua, kamu bisa mengikuti program dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Tidak semua perusahaan memiliki program ini karena sifatnya tidak wajib seperti BPJS Ketenagakerjaan. Jika perusahaan tempatmu bekerja ternyata tidak mengikuti program DPLK, kamu tetap bisa menjadi peserta mandiri dengan mendaftarkan dirimu sendiri. Kamu juga bisa menentukan sendiri iuran yang ingin kamu setor per bulannya. Pilihan ketiga tentunya adalah menyiapkan dana pensiunmu sendiri lewat investasi. Mengapa investasi bukan tabungan? Besar bunga tabungan biasa masih di bawah tingkat inflasi, sementara bunga investasi di atas inflasi. Investasi dapat membantumu lebih maksimal untuk mengumpulkan dana pensiun yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam berinvestasi, hindari untuk menempatkan seluruh harapan finansialmu dalam satu kantong ya, sobat milenial. Misalnya, kamu bisa memilih gabungan antara reksadana, obligasi, dan deposito. Dengan begini, jika salah satu nilai investasimu menurun, maka yang lainnya bisa berusaha untuk mengimbangi. Namun tetap ingat, pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil resikomu, sobat milenial.
Apapun program pensiun yang kamu ambil, hal yang paling penting adalah membangun kebiasaan sehat demi masa tuamu nanti. Alih-alih satu, sebaiknya kamu mengambil setidaknya 2 program pensiun untuk hasil yang lebih maksimal. Misal BPJS Ketenagakerjaan dan investasi. Prinsipnya, dana pensiun yang kamu kumpulkan harus terus berkembang dalam program pensiun maupun instrumen investasi yang tepat. Hasil survei HSBC, Future of Retirement Bridging the Gap, pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 9 dari 10 orang Indonesia tidak sepenuhnya siap menghadapi situasi finansial saat pensiun kelak. 75% responden mengatakan bahwa mereka mengharapkan bantuan dana dari anak mereka saat pensiun nanti. Pada 2017, OJK juga menunjukkan bahwa 65% pensiunan Indonesia memang lebih memilih untuk menggantungkan hidup mereka kepada anak-anaknya. Tentu sobat milenial bukan termasuk orang yang ingin menjadi beban bagi anak-anak ketika sudah pensiun nanti kan? Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan, mulai dari inflasi, biaya kesehatan, bencana alam, dan lain sebagainya. Hal yang bisa kamu kontrol adalah jumlah uang dan investasimu. Mulai detik ini, masukkan tabungan dana pensiun sebagai prioritas. Lakukan strategi dan buat komitmen untuk menjalankannya. Ketika pensiun, sobat milenial tidak lagi punya financial worries dan dapat menikmati hari tua dengan kualitas hidup yang lebih baik.